Ini anggur ninel yang saya tanam di planter bag ya. Di depan juga ada, saya tanam di tanah atau di grounding. Anggur ninel saya yang di depan rumah ini berumur sekitar 1,5 tahun ya. Ini sudah berbuah cukup banyak. Jadi buahnya ini perbandingan dengan koin. Ini batang anggurnya satu besarnya segini ya. Ini pakai rootstock atau batang bawah menggunakan anggur Isabella, anggur lokal, yang ini ganti impor jenis ninel. Ini total sekitar 75 dompol satu pohon. Ini dompolannya. Ini dalam satu batang pohon ini, yang lainnya sudah mulai besar. Ini udah tumbuh lagi bunga-bunga. Nah, 75 dompol lebih. Itu yang di atas-atas. Ya, ini dari atap ya, dari atas pohonnya. Itu buahnya banyak, dompolannya, tapi belum tahap pematangan buah. Ini yang lain baru sudah tumbuh buahnya. Ini bunganya muncul lagi di tiap cabang-cabang yang lain. Tergolong amat genjah untuk tanaman anggur jenis ninel ini, dan cocok untuk ditanam pemula seperti saya. Dulur semua, saya akan berbagi pengalaman atau sharing tentang anggur impor ya, nanam anggur impor. Ini jenis ninel, sudah berbuah ya. Pertama-tama sebelum kita menanam anggur, kita pastinya sudah siapkan bibitnya ya. Bibit anggur itu baik itu dari grafting atau dari cangkok, terserah. Tapi kita harus tahu validitas dari bibitnya ya, jangan terkecoh harga yang murah. Kita harus benar-benar tahu. Kalau bisa sebelum membeli harus tahu track record penjualnya. Untuk setelah kita sudah punya bibitnya, yang perlu kita siapkan adalah media tanamnya atau tempat untuk menanamnya. Nanti kita bisa lakukan ditanam di tanah langsung, atau di kebun atau di grounding ya, atau bisa di pot atau di planter bag seperti punya saya ini. Ini kapasitas untuk anggur minimal 80 atau 60, 80, 100 liter cukup. Untuk media tanamnya yaitu nanti berupa campuran antara sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran kambing yang difermentasi, dan pasir. Perbandingan 1:1, 1:1. Kita campur, kita aduk. Setelah itu kita masukkan ke media tanam di pot atau di planter bag. Setelah kita masukkan di planter bagnya, jangan langsung ditanam bibitnya. Kita tunggu dulu sampai kurang lebih 1 bulan biar pematangan media terfermentasi dengan sempurna. Bagus lagi kalau di media atau di potnya ini tumbuh rumput ya sebelum kita pindah ke planter bag. Itu menandakan media tanam sudah siap kita pakai untuk menanam anggur, khusus untuk yang di pot atau planter bag. Kalau untuk di tanah bisa langsung kita tanam. Untuk penyiraman, kalau sudah kita pindah ke pot atau kita planter bag, penyiraman kita lakukan 2 hari sekali, berani cukup. Atau kalau mau lebih bagus pakai sistem vertigasi. Pemupukan anggur
kita menggunakan NPK ya. Ini pupuknya NPK 1616. Ini digunakan seminggu sekali atau 7 hari sekali dengan dosis 1 sendok 2 liter air. Kita siram dalam satu pot ini ya kurang lebih sekitar 5 liter ya, jadi 2 sendok setengah atau ditambahi lagi boleh airnya, karena anggur itu rentan gampang overdosis ya. Jadi boleh dosis yang kecil, 1 ember 5 liter kasih 2 sendok cukup. Untuk selanjutnya, untuk kalau sudah batang primer sebesar ya kurang lebih jempol ini ya, udah siap dibuahkan, nanti kita potong. Ini batang primer, terus batang sekundernya ya, itu dengan batang sekunder di sini. Ini kan batang primer dipotong, tunas berikutnya namanya batang sekunder. Nah, batang sekunder ini nanti kita potong lagi, keluar cabang tunas baru namanya batang tersier. Lah ini dia bunga buah muncul di cabang tersier. Ini buahnya di cabang tersier semua ya. Nah, untuk sebelum pembuahan kita pakai pupuk NPK, MKP ya, KNO3 putih sama boron. Maaf ya, MKP, KNO3 putih sama boron. Nanti dosisnya ini bisa 1 sendok, ini setengah sendok aja. Nanti kita pupukkan jadi sebulan sebelum kita pruning, tiap minggunya kita pupuk seminggu sekali dengan dosis 1 sendok, setengah sendok boron. Setelah kita siramkan di tiap minggu, nanti setelah 1 bulan kita pruning. Setelah kita pruning nanti pada batang tersier, kita harapkan nanti keluar calon bunga dan jadi buah ya. Nanti untuk selang-seling penyiraman masa pembuahan bisa ditambahkan pupuk mikro. Ini yang pupuk makro yang ini. Nanti pupuk mikronya bisa pakai ganda silit buah untuk masa pembuahan ya. Untuk masa vegetatif nanti bisa pakai ganda silit daun, ditambahkan boleh, disemprot, dispray. Ini nanti ada aturannya, di ini baca aja aturan pemakaiannya, dosisnya berapa ada. Untuk pengendalian hama, untuk fungisida dan insektisida kita semprot dengan fungisida ya. Fungisidanya ada macam-macam, ada boleh mau pakai merek apapun boleh. Ini jenis fungisidanya yang saya pakai, dosisnya cukup 1 cc dilarutkan dalam 2 liter air. Sama, ini insektisidanya juga sama, dilarutkan 1 cc dalam 2 liter air, disemprotkan di seluruh batang dan seluruh daun. Karena untuk anggur ini sangat rentan terserang hama dan kutu perisai ya, sama jamur karat ya. Jadi nanti di belakang-belakang ini ada jamur karat, harus kita rutin semprot untuk itu. Nah, ini kayak hama kutu perisai, ini yang paling menjengkelkan ya, ini agak susah nih. Ini kalau kutu perisai kita biarkan, nanti dia akan menyerap nutrisi dari pohon anggur dan bisa jadi mati ya. Itu saja sedikit sharing dari saya tentang menanam anggur impor. Mungkin yang lebih berpengalaman dari saya, yang lebih ahli banyak, ini ya saya cuman sekedar sharing saja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.